atau saat itu HP ini adalah mid-range killer. Ini termasuk HP 3 jutaan terbaik pada saat 2020 sampai Redmi Note 10 Pro menyerang. Yo, what's up, I'm Muhammad Rizqi PS and welcome back to my video. Pada video kali ini, seperti yang kalian tahu, ini adalah Xiaomi Poco X3 NFC. Poco X3 NFC ini sudah saya pakai sekitar sebulanan, dan saya akan nge-review beberapa hal yang saya suka dari smartphone ini dan hal yang tidak saya sukai dari smartphone ini. Untuk layarnya berukuran 6,7 inch, resolusinya Full HD Plus dengan pelindung layarnya itu Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk panelnya memakai IPS LCD dan memiliki refresh rate 120Hz, yang dimana refresh rate ini akan membuat pengguna atau user experience akan menjadi lebih wah gitu. Soalnya saya kan sebelumnya memakai 60Hz gitu kan, tidak pernah memakai yang 90Hz, tetapi langsung ke 120Hz, pengalamannya itu langsung berbeda. Jadi seolah-olah kalau kita men-scroll atau pernah main game yang 60 fps, nah smoothnya itu kayak gitu, tapi 2 kali lipat ketika kita nge-scroll home screen ataupun nge-scroll aplikasi tertentu. Ini ada HDR10 juga, tetapi saya belum pernah tes di mana kita bisa menemukan HDR10 ini. Dan untuk nitsnya atau ininya hanya kecerahannya hanya 450 nits, yang dimana saat ini yang saya ini sudah full kecerahannya dan hanya bisa sampai sini. Jadi tetap aja ada kelihatan ketika di bawah sinar matahari itu tidak terlalu kelihatan. Kemudian untuk framenya ini berbahan aluminium, jadi ketika kita menggenggam HP ini tuh kesannya tuh kayak mewah, soalnya premium sekali memakai aluminium. Untuk bagian sampingnya ada fingerprint yang menyatu dengan tombol power dan volume up and down. Untuk bagian atasnya ada sensor infrared atau IR blaster dan ada mikrofon, dan HP ini juga sudah dual speaker stereo yang ada di earpiece-nya. Sayangnya untuk SIM tray bagian sampingnya slotnya hybrid. Jadi untuk bagian bawahnya masih ada 3,5 jack mm dan USB Type-C, mikrofon dan speaker. Tapi sayangnya untuk bagian belakang ini memakai plastik atau polikarbonat, yang dimana ketika saya sudah pakai sebulan tanpa case, atau kadang-kadang saya juga awal-awal pakai case ini, tapi case ini saya kurang suka karena semakin tebal HP ini dan semakin berat. Belakang dari case-nya itu mudah kotor juga karena sama ini juga memakai plastik. Hanya saja untuk bagian dalamnya itu kayak keset gitu, dan ini lumayan. Dan di bagian belakangnya itu ada tulisan Poco, yang mana ini lumayan gede. Sebagian orang tidak suka, tapi saya entah kenapa suka, karena ketika digini tuh kayak ada pelangi-pelanginya di tulisan Poco, dan ini si birunya itu kayak biru banget, dan saya suka warna biru. Untuk bodinya beratnya tuh sekitar 215 gram, jadi ini lumayan berat. Jadi kalau dibandingkan dengan HP-HP 2 jutaan atau 3 jutaan lain, ini lumayan berat karena mencapai 215. Hanya saja SIM yang ada di HP ini hybrid, jadi bukan dedicated. Jadi hybrid itu pilih antara 2 SIM tanpa micro SD. Kalau satu SIM memakai bisa sambil micro SD card. Ini sudah IP53, yang dimana ini sudah tahan debu dan tahan ciprakan air. Dan saya paling pernah mencobanya tuh kalau setiap memakai HP dari Xiaomi itu belum pernah sampai mati total ketika keciprakan air atau kehujanan. Untuk OS nya masih dengan Android 10, meskipun ini masih sekarang belum ada update ke Android 11, tetapi MIUI nya sudah MIUI 12. Kemudian untuk chipsetnya memakai Qualcomm dari Snapdragon 732G, yang dimana sudah 8 nanometer. Snapdragon 732G ini upgrade dari Snapdragon 720G yang ada di Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Jadi ketika saya membeli ini, untungnya tuh harganya itu di bawah di bawah Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Hanya saja untuk harga yang saat ini, kenapa ini menjadi HP 3 jutaan terbaik sebelum ada Redmi Note 10 Pro? Karena Redmi 10 Pro tuh memakai chipset yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan upgrade seperti dari kamera dan dari layar panelnya yang sudah Super AMOLED. Untuk GPU-nya memakai Adreno 618, dan untuk tes gamingnya mungkin di sini hanya saya akan tes gaming untuk game Genshin Impact dan Call of Duty Mobile, yang dimana itu Call of Duty Mobile sudah rata kanan lah, jadi istilahnya itu sudah frame rate-nya itu sudah max dan si grafiknya sudah high. Sedangkan untuk Genshin Impact saya sudah memakai ini sekitar sebulanan, cukup meyakinkan. Tetapi kalau dibandingkan dengan HP 3 jutaan lain, ini yang terbaik. Tetapi saya membandingkannya dengan pengalaman
memakai bermain game Genshin Impact di Huawei MatePad, dan ini masih kalah dengan MatePad yang memakai Kirin 810. Bisa settingan medium baik itu high, tapi untuk stabilnya sih di low aja karena set defaultnya di low. Lowest itu pasti udah lancar, tapi kalau di low udah lumayan karena saya selalu memakai bermain gamenya itu di settingan low 60 fps, meskipun kadang frame drop, tapi lumayan lah daripada memakai di high 30 fps. Nah, untuk memorinya dikarenakan SIM tray-nya ini tuh hybrid, untungnya saya memilih yang RAM 8GB dan internal storage-nya 128GB, yang dimana ini saya belum pernah ada kayak korup data atau apapun, belum, karena memakai internalnya tuh UFS versi 2.1 yang. Nah, sekarang kita beralih ke kameranya. Untuk kameranya di sini ada 4 set kamera belakang, yaitu ada yang 64 megapiksel sebagai main kameranya atau kamera utamanya, dan ada 13 megapiksel ultra wide-nya, dan sisanya ada 2 megapiksel untuk depth dan 2 megapiksel untuk makro. Untuk kamera makro dan depth saya jarang dipakai gitu ya. Paling kamera depth itu dipakai buat portrait gitu kan. Kalau makro kan belum pernah, karena makro itu kan untuk di dekat segini gitu kan. Ini juga ada 2 flash LED flash juga di bagian kamera belakangnya. Dan untuk rekaman videonya, Poco X3 NFC ini bisa merekam sampai 4K 30 fps dan Full HD 60 fps dan 30 fps. Nah, saya selalu merecordnya itu di 30 fps. Meskipun kalau kita di set ke Full HD 30 fps, ada fitur steady-nya tuh aktif. Jadi di kameranya itu ada fitur yang namanya ada Ace untuk stabil dan ada steady untuk yang lebih stabil. Nah, untuk slow motion saya lumayan suka karena bisa sampai HD 960 fps, yang dimana kita bisa nge-record ketika langsung dan tiba-tiba langsung nge-slow mo. Untuk hasilnya mungkin untuk videonya saya pernah nge-record dengan Xiaomi ini di video klip yang cover lagu saya, yaitu yang di Yoasobi Yasashi Suisei. Videonya mungkin ada di pojok kanan atas atau ada di channel ini, dan itu full merekam memakai Poco X3 NFC ini. Sedangkan untuk kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel, tetapi view angle-nya tuh kayak kurang wide gitu, padahal resolusinya itu sudah 20 megapiksel. Dikarenakan kurang wide gitu ya, saya kurang suka. Terus ketika saya membandingkan dengan Redmi Note 10 yang harganya 2 jutaan, itu malah lebih bagus Xiaomi Redmi Note 10. Meskipun dari jarak detailnya lebih bagus ini sih, lebih bagus Poco X3 NFC. Tapi kalau dari wide dan dari view angle-nya ini kurang wide, meskipun resolusinya sudah 20 megapiksel. Dari kamera depannya hanya Full HD 30 fps, dan itu sudah cukup untuk nge-vlog ataupun untuk nge-record lah. Soalnya saya kan di YouTube memakai kamera depan di Poco X3 NFC ini. Tapi kalau sekarang ini nge-record memakai kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 10. Sekalian ngetes juga. Ini adalah hasil video 4K 30 fps dengan menggunakan Poco X3 NFC. Kalau dari autofocusnya nggak terlalu cepat, nggak kayak Redmi Note 10, jadi harus di manual. Tapi untuk hasilnya ini cukup stabil karena Ace-nya nyala di 4K atau di 4K 30 fps. Jadi ini ada Ace-nya, jadi cukup stabil. Sedangkan ini Full HD 60 fps. Saya tidak tahu kenapa kalau autofocusnya itu kadang jadi ngeblur atau tidak. Dan Ace-nya sudah ada dan cukup stabil juga. Hanya saja kalau 60 fps itu kayak smooth buat video klip gitu kan, gak ngevlog rusuh lah. Nah, sedangkan ini fitur steady-nya on, jadi ada di Full HD 30 fps. Jadi kalau Full HD aja pasti Ace-nya nyala, tapi steady-nya nyalakan, jadi Ace-nya dimatikan. Jadi saya akan lari. Ya, cukup stabil. Sedangkan ini kamera depannya tuh Full HD 30 fps. Dan saya sudah sering mencoba atau menggunakan kamera depannya sejak
di YouTube aja gitu. Jadi mulai video klip atau cover dan apapun itu memakai kamera depan dari Poco ini. Tapi kalau buat ngevlog keluar paling posisinya nggak kayak gini, paling kayak potret dibalikan. Dan untuk detailnya kita lihat ya, ini kayak backlight tapi wajah tetap kelihatan dan fokusnya itu ke wajah si warnanya. Nah, kalau ngevlog biasanya saya seperti ini modenya. Tapi di sini ada mode namanya tuh dual video, yaitu kayak di Vivo atau di Oppo kalau saat ini. Di Mi 10T juga ada, tapi saya gak menyangka ketika membeli HP ini ada di Poco X3 NFC. Jadi kalau kita mau yang fokusnya ini, jadi kayak video call lah istilahnya tuh. Dan belum bisa ngebubble, jadi ininya tuh belum bisa bulat. Dan saya kan biasanya kalau syuting PS4 dulu kan pakai fitur kayak gini. Sayanya fokus main game, terus yang reactionnya ngebubble seperti ini. Tapi yang kamera belakangnya ini kayaknya ada steady-nya, jadi cukup stabil. Kalau untuk digunakan buat ngevlog biasa juga. Nah seperti ini. Tapi kalau kayak gini kan gak enak, ini kayak kotak-kotak gitu. Cukup bagus. Nah untuk speaker atau untuk suaranya ini sudah dual speaker, tetapi sistemnya stereo. Jadi yang ada di bagian bawah dan ada di bagian earpiece-nya. Jadi bukan di bagian atasnya, tetapi di atasnya itu di earpiece atau ketika mau nelpon. Pertama kalinya saya mencoba stereo speaker di harga HP yang 3 jutaan dan ini cukup bagus dan enak didengar. Tetapi harusnya tuh untuk hasil kualitas speakernya itu ketika kita mendengarkan speaker atau musik di HP ini, ketika volumenya belum menyampai full atau belum masih tengah-tengah atau 50%, bagian belakang dari HP ini kayak bergetar. Jadi kayak ada duk 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 gitu, kayak bergetar gitu, kayak ada getaran gitu. Tapi di bagian sini bergetarnya tuh. Sebagian orang mungkin itu akan keganggu karena kayak pecah gitu, tapi tidak. Nah untuk konektivitasnya ini pastinya karena namanya Poco X3 NFC, pastinya sudah ada NFC, karena di bagian atasnya juga kalian bisa aktifkan antara mau aktifkan NFC-nya atau tidak. Karena saya belum pernah memakai NFC, jadi saya matikan aja sejak saya membeli HP ini. Kemudian untuk Bluetooth-nya sudah 5 versi 5.1 dan Wi-Fi-nya sudah bisa Wi-Fi 5 GHz dan sudah dual band. Yang dimana dual band ini kita bisa nge-hotspot memakai wifi, jadi tidak perlu memakai data. Jadi kalau mau hotspot ketika connect ke wifi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Terus untuk fingerprintnya yang dimana ada di sebelah samping, jadi sebelah samping ini tuh ada fingerprint yang menyatu dengan tombol volume, yang dimana ketika kita menekan atau menyentuh kekurangan yang dimana fingerprint di layar ini kita tidak bisa nge-screenshot memakai tombol power dan tombol volume bawah. Meskipun bisa, tetapi kalau dari keadaan yang ini harus ditekan. Kalau dulu kan cuman gini doang, tak langsung nge-screenshot. Kalau ini enggak, harus ditekan dulu. Mungkin itu kekurangan fingerprint di dalam di tombol power ini. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 5160 mAh, yang dimana ini sudah cukup untuk dengan aktivitas seharian. Karena kalau dilihat dari kapasitas 5000 mAh itu kalau zaman dulu hampir tahan bisa 2 harian kalau tanpa game. Tapi kalau sama game ya paling 6-7 jam. Dan untuk mengisi daya HP ini dari 0 atau dari 10% sampai full sekitar 1 jam 10 menitan lah, atau tepatnya 70 menitan lah. Itu bisa langsung full dari low bed sampai full, dan itu lumayan. Jadi kalau kita ngecasnya jadi 50%, kemungkinannya itu setengah jam sampai 100%. Sekian untuk review Poco X3 NFC ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika kalian ada yang ditanyakan tentang masalah atau kekurangan lainnya dari Poco X3 NFC ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. And I'm Muhammad Rizqi PS, and I'll see you guys on my next video. Bye. 3 jutaan dapat 120 Hz, dapat ini fitur ini. Tapi masalahnya fiturnya dibawa oleh ini 33 wattnya gitu kan.